Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sasama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-705 ini dengan para pemain Herman sebagai Kiai Pangon, Eni Budiono sebagai Nyai Pangon, Lanti sebagai Haning Mangesti, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Amrizal sebagai Mayat Hidup, Elias sebagai Dewa Laut, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Suasana yang menegangkan itu kemudian pecah oleh Kameswara yang tiba-tiba mencelat dari dalam pekatnya kabut, berjumpalitan di udara, dan kemudian turun mendarat dengan ringan. Kameswara kemudian menekuk kaki, dan dengan kekuatan yang luar biasa, sangkakala yang dipegangnya dilemparkan ke dalam pekatnya kabut. Sudah waktunya kau mengakhiri hidupmu manusia mayat. Terimalah ini. Ya! Mampuslah kau! Ini lagi. Terimalah. Ya! Gila. Bagaimana Badrawati? Ternyata Paman Kameswara bisa mengalahkan makhluk itu. Oh, lihat, kabut itu buyar oleh angin. Tubuh mayat hidup itu berantakan. Sebenarnya lah apa yang terjadi itu bagaikan mengguncang segenap dada yang menyaksikan. Kabut yang semula membungkus manusia mayat itu menyingkir oleh angin yang bergerak. Semua mata memandang terbelalak pada tubuh manusia mayat yang telah berantakan di tangan Kameswara. Semua orang itu kemudian melihat betapa tubuh yang basah-basah itu dengan cepat mengalami pembusukan untuk kemudian hancur menjadi debu dan berterbangan ke laut disapu angin. Bukan main. Ternyata kau berhasil, anak muda. Karena Hyang Batara Agung memberikan izin dan pengayoman kepadaku, Kisanak Dewa Laut. Tanpa dikehendaki oleh para dewa, aku belum tentu mampu melakukannya. Bagaimana kau melakukannya, anak muda? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan sehingga tubuhnya menjadi berantakan seperti itu? Aku hanya menyerangnya, Paman. Dan ternyata seranganku mampu menghancurkannya. Bukan main, Paman Kameswara. Paman ternyata berhasil. Paman tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Badrawati. Paman tidak terluka. Tidak, Badrawati. Apa yang Paman lakukan benar-benar dahsyat sekali. Manusia mayat itu hancur, membusuk dengan cepat dan berubah menjadi debu. Sudahlah, jangan memujiku terlampau berlebihan, Badrawati. Masih banyak pekerjaan berat yang harus kita selesaikan. Segala sesuatunya kemudian lewat. Waktu telah bergeser mengantarkan Kameswara, Badrawati, dan Lare Angon menuju siang yang tergelincir. Kameswara, Badrawati, dan Lare Angon melambaikan tangan kepada para penduduk Parangtaritis, juga kepada Dewa Laut beserta segenap penumpangnya. Layar yang terkembang membawa ke arah barat, ke suatu tempat di mana Nusa Kambangan berada. Hari pun kemudian digeser lagi oleh datangnya malam. Dan adalah pada saat itu di suatu tempat bernama Puring. Di mana dua anakmu, Nyai?
Ada apa toh? Jawab dulu, dua anakmu kemana? Di rumah Adi Wangreh. Baru saja aku menyuruhnya untuk meminta beberapa lembar daun sirih dan beberapa butir gambir serta sejumput injet. Bibirku terasa pahit sekali. Seharian ini tadi aku tidak makan sirih. Kau sendiri tidak ingin nginang, Kiai? Tidak. Ada apa toh? Nampaknya kau gelisah sekali. Apakah dua anakmu telah melakukan kesalahan dan kau bermaksud memarahinya? Tidak. Tetapi aku mencemaskan mereka. Apakah kau belum mendengar cerita yang sedang santer dibicarakan orang? Cerita apa toh? Sepak terjang seorang laki-laki yang merusak gadis-gadis. Dua anakku semuanya gadis. Itulah yang aku cemaskan. Aku cemas cerita-cerita itu akan menimpa dua anak kita. Aku sangat mencemaskannya, Nyai. Karena dua anak gadis kita cantik-cantik. Nah, selama ini Sesanti dan Haning Mangesti terkenal sebagai kembang desa Puring ini. Aku mencemaskan hal itu, Nyai. Cerita apa yang kau dengar? Serta siapa yang menceritakan kepadamu? Adi Kumpang yang bercerita. Bagaimana ceritanya? Adi Kumpang baru saja pulang dari Kasugihan beberapa hari yang lalu. Ia membawa cerita betapa desa itu geger karena banyak gadis-gadis cantik yang dinodai oleh orang tidak dikenal. Diperkosa maksudmu, Kiai? Tidak diperkosa. Gadis-gadis itu seperti pasrah melayani keinginan orang yang tidak dikenal itu. Keadaan itu karena pengaruh sebuah gendam. Di mana kejadian itu, Kiai? Di Kasugihan. Kasugihan jauh sekali. Akan tetapi, ya siapa tahu pemetik kembang itu akan menjamah desa ini pula, Nyai. Ia tentu akan mendengar bahwa kita memiliki dua orang gadis. Jangan gelisah, Kiai. Kasugihan itu cukup jauh dari Puring. Jangan menganggap remeh hal itu, Nyai. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan Adi Tawur Pawesan. Ia baru saja mengunjungi Kawonganten di dekat Segoro Anaan. Lalu? Ya, hitunglah, Nyai. Berapa jauh jarak antara Kawonganten di dekat Segoro Anaan dengan Kasugihan. Namun di sana beberapa hari yang lewat juga diguncang oleh cerita yang sejenis. Seorang demit pemetik kembang merajalela. Nah, apakah kau tidak cemas terhadap dua anakmu, Nyai? Kalau sampai Mangesti dan Sesanti menjadi korban, bagaimana? Kiai Pangon dan Nyai Pangon larut dalam kegelisahannya. Malam yang dingin menggumuli desa Puring dengan kabut tipisnya yang melayang-layang setinggi daun pepohonan. Kiai Pangon kemudian bangkit berdiri. Dia bermaksud menjemput dua anak gadisnya yang disuruh meminta daun sirih dan sejumput gambir enjet. Nah, Nyai, pikirkan hal itu, Nyai. Bukan sebuah kebetulan. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan Adi Tawur Pawesan yang bercerita tentang sepak terjang lelaki yang gemar memetik kembang yang menggegerkan Kawonganten. Kemudian, tadi aku mendengar dari Adi Kumpang yang baru saja pulang dari Kasugihan. Kasugihan geger karena kemunculan orang dengan kegemaran yang serupa. Sangat tidak tertutup kemungkinan, Nyai. Orang berjiwa bejat itu akan singgah di desa Puring ini. Ya, benar juga, Kiai. Aku akan menjemput anakmu. Kalau tidak ada oncor, ya ambilkan aku belara untuk colok lakuku, ya. Di luar gelap sekali. Mataku tidak begitu awas memandang. Nampaknya mereka pulang. Itu suaranya. Oh, syukurlah. Ibu, buka pintunya, Bu. Ini sirih dan gambirnya yang Ibu pesan. Ayah,
Ayah mau kemana? Aku akan menjemput kalian. Menjemput kami? Iya. Ada apa, Ayah? Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga Ayah bermaksud menyusul kami berdua? Tidak ada apa-apa. Ayah hanya mencemaskan kalau terjadi sesuatu pada kalian. Tidak biasanya Ayah bersikap seperti itu. Bukankah kami berdua sudah terbiasa pergi ke rumah Paman dan Bibi Wangreh, Ayah? Bahkan kami juga terbiasa menginap di sana. Ada apa, Ayah? Duduklah. Ada apa, ya? Duduklah kalian berdua. Ada hal yang penting yang ingin aku bicarakan kepada kalian berdua. Ada apa sebenarnya, Ayah? Berapa usia kalian berdua? Aku, kata ibu, hampir 20. Dan aku sudah dekat 19. Kenapa, ya? Apakah ada jejaka yang menginginkan kami, Ayah? Mengajak kami untuk berumah tangga sehingga Ayah menjadi kebingungan? Bukan itu. Tidak ada jejaka yang melamar kalian, tidak. Kalau begitu, mengapa Ayah menanyakan berapa umur kami? Aku tanyakan hal itu kepada kalian berdua, ya, Nduk, ya. Karena Ayah ingin mengingatkan bahwa kalian telah mekar menjadi seorang gadis. Lalu Ayah mendorong kami untuk segera berumah tangga, begitu ya? Kalian memang sudah pantas untuk berumah tangga, Nduk. Seandainya ada yang datang dan melamar dan cocok dengan hati ayah dan ibumu, wah, tentu saja ayah dan ibu tidak merasa keberatan untuk segera menyelenggarakan pesta perkawinan bagi kalian. Namun untuk kali ini, ayah ingin mengingatkan kepada kalian berdua agar kalian berhati-hati. Nah, mulai besok, aku tidak mengizinkan kalian untuk keluar setelah senja. Ayah tidak mengizinkan lagi kami berdua keluar setelah senja? Iya. Aneh, ada apa ya? Apa kesalahan kami? Apakah menurut penilaian Ayah, aku dan Kang Mok Mangesti telah melakukan suatu tindakan yang keliru dan tidak patut sehingga Ayah menghukum kami dengan cara itu? Aneh sekali, mengapa Ayah tiba-tiba bermaksud mengurung kami? Kami bukan gadis yang nakal, Ayah. Tenanglah dulu. Janganlah kalian salah paham kepada ayahmu. Selama ini ayahmu telah memberikan kepercayaan kepada kalian berdua. Dan ayahmu percaya bahwa kalian tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kalian berdua. Lalu ada apa? Saat ini sedang bergentayangan setan yang suka memangsa gadis-gadis. Ayahmu cemas. Malah petaka akan menimpa kalian berdua. Setan gentayangan? Setan apa ya? Dengar, Tondo. Ayah akan bercerita sebuah peristiwa yang saat ini terjadi di desa Kasugihan. Kalian mendengar, sahabat ayah Ki Gumpang baru saja mengunjungi saudaranya yang berada di Kasugihan. Ada apa dengan Ki Gumpang ya? Ki Gumpang bercerita, desa Kasugihan saat ini sedang geger oleh sepak terjang seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang gemar menodai gadis-gadis. Nah, para orang tua yang memiliki anak gadis, apalagi anak gadis itu cantik dan perawan, harus betah melek menjaga anak gadisnya. Karena kalau tidak, mereka bisa benar-benar kemalingan. Nah, telah banyak korban dari lelaki yang gemar memetik kembang itu. Wajar kan jika ayah mencemaskan kalian berdua? Akan tetapi, bukankah Kasugihan itu jauh, Ayah? Ketika tadi aku ceritakan kepada ibumu juga berpendapat seperti itu. Peristiwa itu terjadi di Kasugihan. Mengapa kita yang berada di Padukuhan Puring ini harus gelisah? Nah, dengarlah, Nduk. Kira-kira sepekan yang lewat, ayah bertemu dengan Adi Tawur Pawesan di sawah. Adi Tawur Pawesan menceritakan kalau saat itu ia baru saja pulang dari Segoro Anaan di barat Cilacap. Di sana terdapat sebuah padukuhan bernama Kawunganten. Adi Tawur Pawesan menceritakan sebuah peristiwa yang mirip dengan apa yang terjadi di Kasugihan. Seorang lelaki yang tidak dikenal mengusik ketenangan desa itu dengan menodai gadis-gadis. Sekarang, cobalah kalian bayangkan, Duk. Jarak antara Kasugihan dengan Kawunganten cukup jauh. Tetapi mengapa terjadi sebuah peristiwa yang serupa? Jadi,
Apa yang terjadi, Ayah? Pemetik kembang yang kurang ajar itu mencari mangsa dengan berpindah-pindah tempat, Nduk. Suatu hari ia muncul di Kawunganten, di kali yang lain muncul di Kasugihan. Tidak tertutup kemungkinan entah kapan ia akan muncul di desa Puring ini juga. Nah, apakah ayah tidak boleh merasa cemas memikirkan kemungkinan itu, Tondok? Mengerikan sekali. Haning Mangesti dan Sesanti berdebar-debar dan tegang mendengar penjelasan ayahnya. Kedua gadis itu merasa seolah-olah pemetik kembang itu sedang mengintipnya, mencari kesempatan untuk memetiknya. Kiai Pangon berjalan mondar-mandir di dalam bilik itu. Maka turutlah kata-kata ayah. Mulai besok, ayah tidak mengizinkan kalian berdua pergi dari rumah setelah hari senja. Sangat berbahaya jika kalian keluar rumah pada malam hari. Pemetik kembang itu mungkin saja akan menyergap kalian dari kegelapan malam, menyeret tubuh kalian ke semak-semak. Untuk selanjutnya, kalian bisa membayangkan sendiri betapa sakitnya. Baiklah, kalau begitu besok aku akan pergi ke pasar. Hah? Untuk apa, Nduk? Aku akan membeli sebuah cundrik. Akan aku pergunakan kalau kecurigaan ayah itu menjadi kenyataan. Iya, aku juga akan membeli sebuah cundrik. Bukan sembarang cundrik, akan tetapi cundrik yang sudah dilumuri dengan warangan. Jika aku goreskan cundrik itu, maka akibatnya boleh dirasakan. Ya, meskipun demikian, berharaplah bahwa kalian tidak perlu melakukannya. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang, Ayah? Kalian berdua tidurlah dengan ibumu. Sementara aku malam ini akan bergadang dengan berjaga-jaga di luar. Nah, Nyai, ambilkan pedang itu, Nyai. Kau akan membunuh orang? Untuk menjaga kehormatan keluarga, apa boleh buat? Malam itu, Kiai Pangon tidak bisa tidur. Kegelisahannya membuat matanya tak bisa dipejamkan. Kiai Pangon telah mengasah pedang. Senjata itu diletakkannya di pinggang. Kiai Pangon berbaring di sebuah dingklik yang diletakkan di halaman rumahnya. Matanya kemudian terasa sangat mengantuk, tetapi dia mengalami kesulitan untuk bisa tidur. Malam itu, Haning Mangesti dan Sesanti tidur bersama ibunya adalah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Ki Pangon. Seorang gadis yang sedang tertidur lelap mendadak terbangun. Ia akan menjerit, tetapi sebuah tangan mendekap mulutnya. Tenanglah, jangan takut. Kau siapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kau takut? Tenanglah. Tetapi kau siapa? Mengapa kau tiba-tiba berada di pembaringanku? Aku akan menjawab pertanyaanmu. Tetapi berjanjilah, kau harus menenangkan hatimu lebih dulu. Jangan berteriak, karena kalau kau berteriak, aku tentu akan ketakutan dan melarikan diri meninggalkanmu. Aku akan berteriak. Jangan. Kau tidak perlu berteriak. Kau juga tidak perlu takut. Tenangkan pikiranmu. Aku menemuimu, tidak bermaksud jahat. Aku sekedar ingin mengajakmu berbicara. Kau siapa? Bagus. Itu sebuah pertanyaan yang bagus. Itu pertanda kalau kau tidak ketakutan lagi kepadaku. Pertanda kalau hatimu mulai tenang. Aku tahu, namamu Lambang Sari, bukan? Iya. Bagaimana kau bisa mengetahui itu namaku? Lambang Sari. Sebuah nama yang sangat indah. Sebuah nama yang bagus. Nama yang mampu membuat para dewi di Kayangan merasa iri karena nama yang mereka miliki kalah oleh namamu. Juga jangan merasa heran dari mana aku bisa mendapatkan namamu. Namamu begitu harum dan wangi hingga terbawa sampai jauh. Sekarang kau ingin mengetahui siapa namaku? Kau siapa? Ingat dan kenanglah, namaku Pamegatsi.
Kau sudah mendengar nama yang baru aku bisikan, bukan? Sudah. Coba kau ulangi, siapa namaku? Pamegatsi? Iya, benar. Itulah namaku. Nama yang menyimpan makna sangat luar biasa. Kalau kau ingin tahu apa artinya, ya mungkin besok kau boleh bertanya kepada ayahmu atau ibumu atau siapapun yang mempunyai wawasan yang luas. Lambang Sari, tidurlah kembali. Aku hanya datang untuk menemuimu dan memperkenalkan diri. Andai kata besok kau ingin bertemu denganku, sebut saja namaku. Aku akan datang. Sedang bermimpikah aku ini? Aku baru saja didatangi seorang lelaki. Ia mendekapku. Ia gila. Sedang bermimpikah aku? Rasanya tidak. Aku tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar baru saja didatangi oleh seorang lelaki. Namanya Pamegatsi. Ia muncul begitu saja di sebelahku. Kami bahkan seperti tidur berdua. Ia membangunkan aku dan mendekap mulutku. Ia membelai rambutku. Gila, sedang bermimpikah aku ini? Ayah! Ibu! Jeritan Lambang Sari itu benar-benar mengejutkan ayah dan ibunya yang tidur di bilik depan. Ki Sambi dan istrinya seperti mencelat dari tempat tidurnya dan tergopoh-gopoh menuju ke bilik anak gadisnya. Ki Sambi dan istrinya menemukan Lambang Sari basah bersimbah keringat. Ada apa? Ada apa, Ndu? Ada apa ini? Ada apa, Lambang Sari? Ada orang, Ayah. Hah? Orang? Mana? Mana orangnya? Sudah pergi, Ayah. Hah? Apa? Apa yang dilakukan kepadamu, Ndu? Dia apa yang dilakukan kepadamu? Dia sudah pergi. Apa yang dilakukan kepadamu? Orang itu dia tidak melakukan apa-apa. Aneh. Lantas apa yang dilakukan? Ia berbuat apa kepadamu, Ndu? Ia tidak melakukan apa-apa, Ayah. Jangan-jangan kau sedang bermimpi, Ndu. Kau sedang bermimpi dan mengira mimpimu itu benar-benar terjadi. Ada baiknya kau periksa pintu-pintu itu, Kakang. Ya, baiklah. Aku akan memeriksa. Kalau pintu-pintu tidak ada yang terbuka dan tetap terkunci, berarti anakmu memang bermimpi. Macam-macam saja. Tetapi aku tidak bermimpi, Ayah. Aku yakin aku tidak sedang bermimpi. Baru saja ada lelaki yang membangunkan aku. Rambutnya putih semuanya, Ayah. Rambutnya putih? Iya. Sudah tua? Masih muda, Ayah. Nah, itu berarti kau bermimpi. Mana ada orang yang masih muda berambut putih semuanya. Sudahlah, aku akan memeriksa pintu-pintu dulu. Ibu, aku tidak sedang bermimpi. Sungguh, Ibu, aku sedang tidur lelap. Lalu tiba-tiba aku dibangunkan oleh lelaki itu. Ia berada di sini. Berbaring, mendekapmu? Iya. Kau rupanya sedang bermimpi, Ndo. Kau memang sudah pantas bersuami. Kau sudah dewasa. Ibu juga tidak percaya kepadaku. Ibu dulu juga sepertimu, Ndo. Tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ibu mengira kenyataan. Ternyata hanya sebuah mimpi. Sudahlah, kembali tidur, Ndo. Ibu tidak percaya kepadaku. Bagaimana, Kakang? Tidak ada pintu yang terbuka. Semua selarak masih terkunci rapat. Anakmu memang sedang bermimpi. Sudahlah, suruh dia tidur kembali. Hari masih malam. Lambang Sari hanya bisa menyimpan rasa kecewanya karena ayah dan ibunya tidak mempercayai apa yang diceritakannya. Lambang Sari menggigil karena apa yang dialaminya itu diyakininya benar-benar terjadi, bukan sebuah mimpi. Ayah masih tetap menganggap apa yang aku alami tadi hanya sebuah mimpi. Lalu apa kalau bukan mimpi, Ayah sudah memeriksa semua pintu dan semuanya terkunci rapat. Tidak ada yang terbuka. Artinya tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah ini. Tetapi aku benar-benar tidak bermimpi, Ayah. Sudahlah. Cobalah kau renungkan dan bertanya kepadamu sendiri.
apa yang kau alami itu benar-benar terjadi atau sekedar mimpi. Atau daripada memikirkan hal itu, lebih baik kau tidur lagi. Ini tengah malam, menunggu datangnya pagi masih separuh malam lagi. Ayah dan ibu tidak percaya kepadaku. Jadi sia-sia saja aku meyakinkan kepada mereka bahwa aku benar-benar baru saja didatangi seorang lelaki. Seorang lelaki. Ia muncul begitu saja di bilikku, berbaring di sampingku dan membangunkan aku. Benar-benar terjadikah? Atau jangan-jangan justru benar apa yang dikatakan ayah? Tetapi tidak. Orang yang menemuiku itu benar-benar nyata. Ia menyebut namaku dengan nyata. Ia menyebut namanya sendiri juga dengan nyata. Nama orang itu Pamegatsi. Kalau sekedar mimpi, tentu aku tidak bisa mengetahui namanya. Pamegatsi. Ya, ia berbicara dengan lembut dan mesra kepadaku. Ia menyentuhkan jemarinya ke ujung hidungku. Ia membusai rambutku. Gila, seorang lelaki telah menyentuhku. Suatu hal yang selama ini tidak pernah aku alami. Siapa dia? Siapa dia? Apa maksudnya? Apa yang kau renungkan, Nyai? Ada-ada saja anakmu itu, Kakang. Kenapa? Ia bermimpi didatangi seorang pemuda berambut putih. Mimpi apa itu, Kang? Mimpi tanpa makna? Mimpi turut dasi? Atau firasat? Ya, mungkin itu sebuah perlambang, Nyai. Perlambang apa, Kang? Anakmu yang bungsu itu sebenarnya telah dewasa. Mungkin di dalam hatinya sudah tumbuh keinginan untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga. Ia sudah ingin menimbang momongan. Sudah ingin merasakan geli terkena kumis lelaki barangkali. Apa begitu? Ya, bisa jadi. Itu letupan dari keinginan bawah sadar, Nyai. Kalau begitu, apakah sudah waktunya kita kawinkan, Kang? Ya, ia memang sudah patut jika berumah tangga, Nyai. Umurnya baru 16 tahun. Oh, bukankah dulu ketika aku mengawinimu, usiamu juga 16? Malah belum genap 16. Jadi bagaimana, Kang? Ya, kita tidak perlu bingung mencarikan jodoh untuk Nyanyi. Mimpinya itu sudah merupakan sebuah perlambang bahwa akan ada orang yang datang melamarnya. Apakah demikian, Kakang? Ya, percaya sajalah. Dan lihat sajalah besok. Apa yang aku perkirakan ini pasti akan menjadi kenyataan. Besok akan ada tamu yang meminang anakmu. Lantas? Ya, kita harus bersiap-siap, Nyai. Kita berdoa semoga panenan yang akan datang ini cukup baik dan dapat kita pergunakan mantu. Kau tidak mengantuk, Nyai? Rasa kantukku hilang, Kang Sami. Atau kau ingin... Anak bungsumu sudah dewasa. Kalau tiba-tiba muncul lagi adiknya... Aku tidak mau. Udah sana, kau tidur di dingglik saja sana. Iyalah, aku tidur saja. Waktu yang bergeser terasa bergerak dengan tenang dan tidak tergesa, mendampingi Lambang Sari yang tak mungkin lagi memejamkan mata. Gadis itu benar-benar bimbang, bahkan kemudian merasa ragu, apakah kejadian aneh itu benar-benar dialaminya atau tidak. Lambang Sari berulang kali mengusap pipi dan mengusap rambutnya sendiri, seperti menirukan apa yang telah dilakukan orang berambut putih yang mengaku bernama Pamegatsih itu. Orang itu begitu tampan, meski rambutnya putih, akan tetapi masih muda dan tampan. Tatapan matanya menyejukkan, hingga aku seperti tersihir olehnya.
Apakah benar apa yang dikatakannya, bahwa besok malam ia akan datang kembali seperti janjinya? Ia tadi mengelus rambutku, bahkan menyentuhkan ujung jemarinya ke pipiku. Lambang Sari menjadi semakin gelisah, seolah merasa tak yakin dengan apa yang dialaminya. Semakin dipikirkan, kehadiran lelaki tak dikenal itu semakin menyita perhatiannya. Lambang Sari sulit tidur, meskipun dia berusaha memejamkan matanya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pamekatsi? Dan bagaimana pergolakan yang akan dihadapi oleh Lambang Sari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.